atau kejiwaan, atau kita bisa lihat di bahasa Yunani karesion yang berarti tumar, yang berarti juga memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Dalam Alkitab sendiri pun karakter juga dibahas sangat rinci, yaitu dengan hidup menurut daging atau roh. Kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Saya akan bacakan Galatia 6 Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa-apa kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persaudaraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ataupun kita juga bisa lihat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 atau Roma 13 ayat 10 ini berbicara tentang kasih, ataupun di Yakobus 3 ayat 1 sampai 2, Matius 15 ayat 18 sampai 20. Ini yaitu tentang berbicara dosa mulut dan hati. Dan ayatnya 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 10 ini berbicara juga tentang kasih. Amsal 17 ayat 17, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 itu juga berbicara tentang kasih. Nah, menurut Jerome ini adalah seorang bapak gereja yang lahir kurang lebih 347 di Sridot, Dalmat, meninggal tahun 419 atau 420 di Bethlehem, Palestina. Ini adalah bapak gereja dan penerjemah Alkitab. Menyatakan apa yang pantas menduduki tempat pertama di antara buah roh jika bukan kasih. Tanpa kasih, kebajikan lain tidak dianggap sebagai kebajikan. Dan dari kasih lahir semua yang baik. Dia telah berbicara dengan elegan dengan memberikan pekerjaan kepada daging dan baik dan buah roh. Kejahatan tidak menjadi apa-apa dan berapa dengan sendirinya kebajikan berkembang biak dan berlimpah dalam buah roh. Nah, yang mempengaruhi karakter yang baik ini yang pertama adalah Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, atau kita bisa katakan Alkitab itu sendiri. Kita bisa lihat di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita bisa lihat 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kita bisa lihat bahwa
Alkitab pun bisa menuntun kita dalam kebenaran untuk kita mengetahui mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemuda Kristen. Nah, yang kedua adalah keluarga. Keluarga ini kita juga bisa lihat bahwa keluarga sangat berpengaruh penting bagi pemuda, baik buruknya manusia dalam berkembang untuk menuju proses karakter yang lebih baik. Di Amsal pun juga menuliskan di Amsal 1 ayat 8, Amsal 22 ayat 6, ataupun Keluaran 20 ayat 12. Tapi saya akan membacakannya di Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kita bisa lihat di sini bahwa orang tua sangat berpengaruh penting bagi kehidupan orang muda ataupun anak-anak. Karena orang tua bisa menuntun kita kepada jalan kebenaran juga dengan kita melakukan segala firman Tuhan yang sudah ditetapkan, sudah diajarkan orang tua kepada kita. Nah, kedua juga lingkungan. Lingkungan di sini untuk mengajarkan keterampilan memecahkan masalah seperti menganalisa masalah, menetapkan tujuan, serta memikirkan konsekuensi jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah tindakan yang akan diambil. Di sini lingkungan sangat mengajarkan banyak hal pada sebuah perkembangan masa muda, karena di sini juga kita bisa lihat lingkungan bisa mencari masalah untuk kita bisa memilih dengan bijak suatu pilihan yang kita akan hadapi di suatu lingkungan nanti. Ya salah satunya mau makan atau minum, atau mau memberi orang miskin, atau mau memakai uang itu untuk foya-foya. Itu lingkungan juga bisa mengajari kita memilih dengan bijak dan dengan hikmat. Kita juga bisa lihat di Amsal 14 ayat 7. Amsal 14 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kudapati dari bibirnya. Ataupun Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Kita bisa lihat dari ayat-ayat Alkitab yang kita kelompok kami paparkan bahwa yang bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang. Malang di sini adalah salah bergaul akan menimbulkan kesalah pergaulan juga. Tetapi orang yang bijak akan bergaul dengan orang yang bijak menimbulkan suatu hikmat yang takut akan Tuhan. Ataupun ayat-ayat yang lain pada 15 ayat 24 maupun 22 ayat 24 sampai 25 ataupun 27 sampai ayat 17 maupun 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34 ataupun Ayub 6 ayat 14 ataupun Roma 12 ayat 10, dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang lingkungan dalam Alkitab. Dan yang keempat adalah guru atau dosen atau pengajar. Di sini kita bisa lihat guru sebagai model keteladanan untuk pendidikan karakter bagi siswanya ataupun mahasiswa-mahasiswinya serta masyarakat di sekitarnya. Lingkungan sekolah dapat meninjau bagaimana kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, kita juga bisa lihat di 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27, demikianlah firman Tuhan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu dalam mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu telah tinggal di dalam Dia. Kita bisa lihat bahwa pengajaran pun sangat didukung oleh Alkitab untuk kita mengetahui mana yang benar,
mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Kita harus bisa memilih maupun memilah mana pengajaran yang benar, mana yang sesat, dan kita perlu juga hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Basiroka.